Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Nah, oke, kita mulai pembahasan relasi dan fungsi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai grafik fungsi. Nah, kemarin kita udah belajar beberapa submateri dari fungsi, baik dari membedakan relasi dan fungsi, ataupun menentukan nilai fungsi, menentukan bentuk fungsi. Nah, pada sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita membuat grafik dari sebuah fungsi yang diberikan. Nah, seperti yang udah kita pelajari minggu lalu, bahwa bentuk umum dari fungsi itu adalah f(x) sama dengan ax tambah b. Nah, misalnya diberikan sebuah fungsi ini, misalnya ya. Nah, misalkan diketahui fungsi f dari himpunan p 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan bilangan cacah dinyatakan dengan f(x) 2x tambah 1. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk fungsinya, seperti yang telah bentuk umum fungsinya seperti yang telah kita pelajari, berarti ini bentuk rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan (2x) tambah 1. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa fungsi itu kan terdiri dari dua buah himpunan. Nah, kalau kita misalkan nilai x-nya di sini ada beberapa ya. Nilai x-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk nilai f(x)-nya, nilai f(x) itu tergantung dari nilai x. Nah, yang pertama yang kita cari itu adalah pasangan nilai x dan nilai f(x). Kita beranjak dari rumus fungsi. Nah, ini kan rumus fungsi yang udah kita ketahui. Sekarang, langkah pertama untuk menggambar sebuah grafik, kita harus tahu dulu titik-titik koordinat yang akan kita masukkan ke dalam sebuah grafik. Nah, titik koordinat itu kita dapatkan dari pasangan nilai x dan nilai f(x). Di sini kan diketahui beberapa himpunannya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan f(x)-nya sama dengan 2x tambah 1. Nah, sekarang di sini kita ubah. Lihat, kita ubah, kita cari yang pertama ini ketika x-nya sama dengan 0. Berarti jika x sama dengan 0, maka untuk nilai f(x)-nya kita ubah, nilai x di sini kita ubah menjadi 0. Berarti f0 sama dengan 2 kali 0 tambah 1. Nah, setiap bilangan apabila kita kalikan dengan angka 0, maka hasilnya pasti 0, berapapun bilangan itu. Nah, 2 kali 0, 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka di sini kita buat pasangan nilai f(x) ya. Di sini pasangan berurutan namanya. Nah, untuk pasangan berurutannya kita akan selalu membuatnya yaitu x, y. Nah, kemarin sekalian mengingat materi kita beberapa minggu lalu, menyatakan fungsi itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan cara menyatakan fungsi itu, yang pertama dengan cara kemarin itu diagram panah. Nah, diagram panah. Yang kedua itu ada yang namanya diagram kartesius. Nah, yang ketiga kita menyatakan fungsi itu dengan pasangan berurutan. Nah, sekarang kita nyatakan fungsi itu dalam bentuk pasangan berurutan. Berarti pasangan berurutannya, ingat, untuk mencari pasangan berurutannya, yang kita letakkan terlebih dahulu adalah nilai x-nya, x, y. Y itu sama dengan f(x) ya. Nah, ini y sama dengan f(x). Nah, berarti kita memasangkan pasangan berurutannya adalah x, y. Nilai x-nya 0, nilai y-nya adalah 1. Nah, jadi pasangan 0 ini adalah 0,1. Nah, selanjutnya kita lihat lagi,
ini saat X-nya 0. Sekarang kita lihat lagi saat X-nya 1. X sama dengan 1. Nah, berarti nilai X pada rumus fungsi itu kita ganti sama 1. Jadi F1 sama dengan 2 kali X-nya kita ganti sama 1. 2 kali 1 tambah 1. Nah, ada perkalian, ada penjumlahan. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kabataku. Kita dahulukan dulu operasi perkalian. 2 kali 1 2 tambah 1 berarti 3. Nah, untuk pasangan berurutannya berarti X-nya 1, F1 nya 3, hasilnya 3, berarti 1,3. Selanjutnya kita lihat lagi yang X-nya sama dengan 2. X sama dengan 2. Maka setiap nilai X pada rumus fungsi kita ganti sama 2. F2 sama dengan 2x berarti 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 2 4 tambah 1 berarti 5. Maka untuk pasangan berurutannya adalah 2,5. Nah, next kita lanjut. Ini saat X sama dengan 2, kita cari juga X sama dengan 3. X sama dengan 3. Maka F kita ganti, setiap nilai X pada rumus fungsi kita ganti sama 3. Maka F3 sama dengan 2X tambah 1 berarti 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7. Maka pasangan berurutannya adalah 3,7. Kita lanjut yang setelah 3 berarti X-nya sama dengan 4. X sama dengan 4. Maka F4 sama dengan setiap nilai X kita ganti lagi dengan 4. 2X berarti 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 2 kali 4 8 tambah 1 sama dengan 9. Dan pasangan berurutannya adalah, ya betul, 4,9. Terakhir kita lihat saat X-nya sama dengan 5. X sama dengan 5. Maka F5 sama dengan 2 kali 5 tambah 1. 2 kali 5 10. 10 tambah 1 11. Maka pasangan berurutannya adalah 5,11. Nah, sampai di sini kita udah ketemu pasangan berurutan untuk menentukan koordinat kartesiusnya. Langkah selanjutnya kita buat gambar di grafik kartesiusnya. Nah, ini kan udah diagram kartesius nih. Sekarang langkah kita tinggal kita cocokkan lagi pasangan berurutan. Ingat ya, di sini X, Y. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya berada pada saat nilainya 1. Kita lihat nilai X. X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Nah, jadi ini titiknya adalah X, 0,1. Sekarang kita masukkan lagi titik yang kedua, yaitu 1,3. Nah, saat X-nya 1, nilai Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 3. Nah, jadi kita bikin garis putus-putus. X-nya 1, Y-nya 3. Jadi titiknya di sini. Kemudian kita lihat pasangannya lagi, 2,5. X-nya 2, Y-nya 5. Nah, kita hubungkan titiknya. Nah, ini dia titik 2,5. Titik yang selanjutnya 3,7. Kita bikin juga 3, X-nya 3, Y-nya berada pada posisi nilainya 7. Nah, ini dia 3,7. Next, 4,9. X-nya 4, Y-nya 9.
Kemudian 5,11. Nah, X-nya 5, Y-nya berada pada posisi 11. Nah, selesai. Karena di sini batasan nilai X-nya cuma 0 sampai 5, berarti kita cuma membuat titiknya dah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 6 buah titik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau misalnya nilai X-nya diketahui seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan pasangan titik-titiknya. Nah, untuk grafiknya, ini gambar grafiknya. Berarti ini adalah grafik untuk nilai fungsinya f(x) sama dengan 2x tambah 1, di mana nilai himpunan pertamanya atau nilai himpunan P-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cukup grafiknya seperti ini. Ingat ya, untuk membuat diagram koordinat kartesius ini, syarat yang harus diperhatikan untuk mendatar adalah sumbu X, sedangkan vertikal itu adalah sumbu Y. Jadi jangan dibalik ya. Nah, lantas bagaimana jika nilai X-nya bukan seperti ini yang diketahui? Nah, ini kan kalau misalnya nilai X-nya dibatasi seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang bagaimana nilai X-nya jika lebih luas cangkupannya? Misalnya ini ya, misalnya nilai X itu X sama dengan himpunan semua bilangan positif dan 0. Himpunan semua. Nah, ini kan udah kita bikin lagi nih koordinat kartesius. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan sampai mana kita batas bikin yang semua bilangan positif? Nah, kalau tadi batasannya jelas ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi langkahnya kita harus cari nilai X-nya. Saatnya nilai X-nya 0, berapakah nilai fx-nya? Saat X-nya 1, berapakah nilai fx-nya? Sampai nanti saat X-nya 5, nilai fx-nya berapa? Nah, sedangkan kalau yang seperti sekarang ini, kita boleh membuktikan hanya beberapa saja. Misalnya karena rumus fungsinya sama ya, ini kita ambil rumus fungsinya yang sama. Rumus fungsinya fx sama dengan 2x tambah 1, tetapi himpunannya lebih luas cangkupannya, semua bilangan positif. Bagaimana langkah kita? Maka untuk penyelesaian soal seperti ini, berarti kita uji saat di nilai bawahnya 0 ya, berarti saat nilainya 0 X-nya tadi, saat nilainya 0 X-nya 1, X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian saat X-nya 1, Y-nya 3, 1,3. Kemudian saat X-nya 2, Y-nya 5, 2,5. Kemudian di saat X-nya 3, Y-nya 7, 3,7. X-nya 4, Y-nya 9, 3,9. X-nya 5, Y-nya 11. Nah, ini kan syaratnya semua bilangan positif. Sedangkan yang kita coba kan pas 1, 2. Nah, kalau misalnya kita teliti lagi, di antara bilangan 0 sampai bilangan 1 ini masih ada bilangan kan? Ada bilangan 0,1, 0,2 di sini, 0,3, 0,4, 0,10 sampai nanti untuk 1 ini itu sangat banyak sebenarnya bilangannya. Begitupun dari angka 1 ke angka 2. Nah, itu juga banyak bilangannya. Ada 1,1 di sini, 1,2, 1,3, 1,15, 16, 17, 1,20. Nah, itu juga sangat banyak bilangan. Jadi di antara 0 sama 1 ini itu masih masuk syarat di sini, semua bilangan positif, karena tidak ada syaratnya bilangan positif
bilangan bulat positif, tetapi semua bilangan positif, berarti termasuk bilangan berkoma. Maka karena di antara bilangan ini juga ada kemungkinan, untuk memenuhi syarat ini tinggal kita hubungkan berupa garis lurus. Karena awalnya 0 berarti garisnya cukup dari sini. Nah, jadi grafiknya kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, sampai seterusnya kita bikin aja tanda panah. Jadi ini perbedaannya ya. Ini grafiknya berarti fx sama dengan 2x tambah 1 dengan, nah, fungsinya sama-sama 2x tambah 1, tetapi himpunan pertamanya di sini dibatasi 0, 1, 2, 3, 4, 5, berarti grafiknya cukup berupa titik-titik. Sedangkan jika himpunan semua bilangan positif dan 0, berarti grafiknya sudah dihubungkan dengan garis lurus. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.